Halo, selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin tanggal 2 Agustus tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Teman-teman, kita lihat pertama saya menggunakan astrologi untuk melihat temanya. Yang jelas hari ini bulan jam 12 waktu Indonesia bagian Barat masih di Taurus dan sebentar lagi dia akan masuk ke Gemini. Dan pada saat masuk ke Gemini dia akan bertemu dengan Lilith. Lilith itu bukan energi yang mudah, yang jelas dia membawa kita menjadi lebih gelisah dan kemudian kalau kita lihat pun di sini kegelisahan itu terkait erat dengan Jupiter dan Mars yang dari kemarin, dari minggu lalu tengah berseteru, energi maskulin yang tengah berseteru itu di dalam diri kita atau kita dengan pihak luar. Anyway, bagian dari maskulin kita juga terprovokasi, yaitu ketika kita memastikan daerah teritorial kita itu aman. Itu adalah fungsi maskulinitas. Jadi, maskulinitas memastikan semua bisa memungkinkan energi feminin itu maksimal. Jadi kan energi feminin itu kan nurturance, kreativitas, ya having babies termasuk. Nah, bagaimana bisa having babies kalau situasinya mengancam? Dan oleh sebab itu, energi yang saat ini tengah berkecamuk adalah energi itu memastikan bahwa semuanya aman dulu. Boro-boro berpikir tentang kreativitas karena yang lebih basic daripada itu pun masih dipertanyakan. Dan apalagi sekarang kalau kita lihat detailnya, bulan tidak hanya conjunction dengan Lilith tetapi juga conjunction dengan Ceres yang sebenarnya di pihak lain kita juga langsung berpikir tentang kecukupan kita terutama dalam pangan. Pangan itu adalah hal yang paling mendasar, adalah survival kita, dan oleh sebab itu karena kita hidup di zaman sekarang, pangan itu tidak langsung terkait dengan musim panen, maka kita berpikir tentang pekerjaan kita yang memungkinkan kita mendapatkan pemasukan yang cukup. Itu yang utamanya. Namun demikian kalau kita lihat garis lain yang juga penuh di sini adalah Grand Trine-nya. Sebenarnya nggak hanya Grand Trine, kalau kita lihat gambar hijaunya itu kan hampir membentuk apa namanya itu? Pentagram, bukan, ini 6, bukan penta tapi sextagram mungkin itu istilahnya. Tapi yang jelas bahwa sebenarnya situasi yang kita hadapi itu selain energi tension yang tengah berlangsung dan terutama terkait dengan kebutuhan kita, apakah kita masih bisa survive ke depan. Dan kemudian dari kecukupan ini kemudian kita, karena dari Taurus masuk ke Gemini, maka kita langsung berpikir, oh kalau kita kurang maka kita perlu melakukan koneksi dengan siapa. Jadi respon pertamanya adalah mencari koneksi yang memungkinkan kita bisa akses penghidupan tersebut, apapun penghidupan yang dimaksud di sini, karena zaman kita sudah tidak lagi hanya terkait dengan cocok tanam atau nelayan mengambil ikan di laut atau dan lain sebagainya. Itu yang paling terlihat di sini. Matahari di sini membuat segitiga yang harmonis dengan Vesta dan bulan juga dan North Node juga, dan ini menunjukkan kalau sebenarnya somehow kita punya kemampuan untuk mencari jalan keluarnya. Intinya seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke Lenormand 3 kartu. Iya, jadi saya pikir memang fokus utamanya matahari seperti yang saya ceritakan tadi. Jadi kayaknya kecemasan kita itu adalah latar belakang somehow, dan kita lihat gambar burung ini sebenarnya adalah energi Gemini ketika kita mulai. Gemini energi secara umum ya, kolektif, bukan hanya untuk zodiak Gemini. Jadi ketika kita memahami bahwa kita butuh untuk bergerak sekarang, kita harus bersibuk ria untuk memenuhi kebutuhan kita ke depan, dan tiba-tiba celang kayak ada ide, dan ide itu kemudian bisa diturunkan menjadi sesuatu yang mungkin laksana atau dapat laksana. Kalau dari
kartu pertama tentang abundance ini bercerita tentang positivity, faith, and optimism. Jadi kalau menurut saya ini adalah sikap ketika iya kita merasa kekurangan. Somehow ada titik di mana kita merasa harus bergerak. Sebenarnya poinnya bukan kekurangannya, tetapi kita harus bergerak untuk memenuhi sesuatu. Dan apapun itu kita melihat selalu ada jalan keluarnya. Kalau dari angel therapy ini ada twin flame ya. Jadi sebenarnya kalau ini kita masih kaitkan dengan keuangan, dengan pemasukan kita, maka sebenarnya kita tuh sudah punya jalur-jalur itu. Perkara dia pada saat ini aktif atau sedang dibuat tidak terlalu aktif, tidur, dormir. Seperti itu. Nah, have you asked your angels for help with this? Dan kalau ini memang bicara tentang angel, jadi kayaknya sebenarnya semua itu sudah dibentangkan di kita. Hanya kadang-kadang kita tidak melihat karena memang kita tidak sebutuhnya itu. Jadi memang ada ada hubungan yang memang hanya fungsional. Kita gunakan pada waktu-waktu tertentu aja. Dan ini adalah saatnya membuka koneksi tersebut lagi, ya. Tidak hanya dengan sesama kita, tetapi juga kita meminta bantuan mana yang paling potensial. Vacuum away fear. Vacuum aware fear itu artinya disedot aja, disedot semua rasa takut. Jadi kalau memang kita mengawali hari dengan rasa agak cemas atau berpikir tentang hal yang mungkin tidak terlalu positif, maka somehow sepanjang kita mengupayakan membuat koneksi dengan teman-teman kita, dengan kolega-kolega kita, somehow ketemu jalan dan ketakutan kita seperti hilang karena memang ada cahaya matahari yang menyinari bahwa kita diberi tahukan jalan mana yang membuat kita merasa lebih aman. Dan itulah yang memang energi maskulin itu sebenarnya mencari supaya kita aman terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat sarannya Ten of Cups ini sarannya memang fokus ke keluarga sebelum kita masuk ke dalam sini. Jadi di sini adalah situasi yang hari ini memang khusus. Jadi ada kecemasan, tapi itu bukan sesuatu yang permanen. Jadi ini memang sesuatu yang keseharian lah. Kalau menurut saya ini keseharian, apalagi Six of Swords itu kan minor arcana. Jadi mungkin ada sesuatu yang sebentar membuat kita cemas. Dan ini sebenarnya hanyalah kebingungan kita. Kita somehow kayak nggak ada jalan. Tapi ketika kita bingung di sini, ya fokuskan pada keluarga tercinta. Jadi barangkali yang diperlukan adalah ketenangan tersebut, keyakinan bahwa kita tidak sendiri, keyakinan bahwa kita selalu punya jaring pengaman. Kemanapun, kapanpun kita jatuh, selalu akan ada orang yang menangkap kita di keluarga kita, orang-orang yang menyayangi kita. Jadi kita tidak pernah mengecilkan sedikit pun peran dari orang-orang yang kita cintai, karena mereka adalah jaring pengaman kita. Buat beberapa orang itu benar-benar dalam arti kata ekonomi. Ya, artinya kalau kita, katakanlah yang paling mudah contohnya anak. Seberapapun kita tidak terlalu berhasil, ketika sampai di rumah kita mengatakan apa adanya, biasanya ibu kita memeluk kita. Itu jaring pengaman kita. Kita kemudian menjadi aman lagi dan kita bisa fokus mulai ke belajar. Belajar itu adalah hal yang sifatnya feminin, manajemen itu feminin. Jadi seperti hal itu, tidak harus keluarga yang hubungan darah, tentu saja ini maksudnya adalah hubungan darah, tapi kan orang punya situasi yang berbeda-beda, tetapi adalah orang-orang terdekat kita, itu seperti memberi rasa aman dan nyaman untuk kita bisa mulai berpikir tentang next step-nya. Kalau di sini somehow walaupun sarannya adalah kembali ke keluarga, sepertinya memang tidak mudah juga. Jadi sesuatu yang sepertinya tadi mudah diucapkan, kayak saya bilang kalau misalnya kita cemas gitu, enggak. Tapi mungkin pada saat ini justru keluarga mungkin sama cemasnya dengan kita, sehingga somehow kita harus mencari dari dalam diri kita sendiri. Kita lihat apa pesan terakhir dari bacaan kali ini. So, jangan dimarahi mereka kalau tidak bisa memberi kenyamanan, justru merupakan sumber stres. Karena bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang kita cintai. Your real work is remembering who you are. Jadi
ini adalah tugas kita secara spiritual, ya, bahwa di dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata yang kita sebut dengan kehidupan nyata, your real work, itu adalah pekerjaan yang menghasilkan uang. Tetapi your real work, tanda petiknya, adalah mengingatkan kepada kita, kita tuh bisa apa, kita punya kemampuan apa, kita sudah diberikan semua hal yang kita pasti mampu mengatasi masalah tersebut. Tapi kita harus ingat siapa diri kita harus mencari tools tersebut di dalam diri supaya bisa keluar dari masalah ini. Jadi memang hari ini bukan hari yang terlalu mudah, tetapi jawabannya ada di dalam diri kita. Karena kayaknya tadi kan kita menggantungkan comfortnya, rasa nyaman di keluarga, tapi ternyata kayaknya kita kemudian sadar bahwa mereka yang kita cintai juga berada di dalam situasi yang sama pada saat ini. Mungkin mereka fungsi sebagai jaring pengaman, itu juga mereka lagi butuh jaring pengaman yang lain. Jadi kitalah mungkin yang dicolek untuk do something. Nah, do somethingnya do what gitu ya. Ada sesuatu di dalam dirimu yang bisa digali, yang bisa dimunculkan, emerging dari dalam dirimu, karena dia ada di situ, who you are, tapi belum muncul, dan itu adalah jawabannya apa yang bisa kau lakukan. Rasanya seperti itu. Anyway, ini pesan yang keluar Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.